Besti, gimana kabarnya hari ini? Tahu nggak ini tuh udah jam 3 pagi, tapi aku kayaknya masih greget, pengen banget rasanya ngebahas tentang detoksifikasi, nggak tahu kenapa. Ya mungkin ini calling aja. Detoksifikasi itu bisa dibagi dalam 3 komponen gitu ya, tahap istirahat, tahap cleansing atau pembersihan, dan tahap nutrisi. Dan which is tiga-tiganya perlu kita lakukan secara bersama-sama. Jadi bukan berarti dipilih salah satu, saya mau istirahat aja, mau cleansing aja, atau mau makan yang bagus-bagus aja. Jadi nggak bisa gitu, karena kita itu setiap hari terpapar dengan banyak sekali toksin-toksin atau yang istilah yang lebih sainsnya itu adalah radikal bebas ya. Jadi dari mana-mana, dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, dari polusi, bahkan dari gadget yang sehari-hari kita pakai. Itu mungkin 24 jam. Kenapa? Karena kita tidur bersama dengan HP. Belum lagi dari emisi dari elektronik, dari lampu, terus dari bahan-bahan kimia yang kita pakai, misalnya sampo, sabun, deterjen, dan jangan salah ya, kalau misalnya kalian bilang, saya pakai sabun bayi, saya pakai sampo bayi, nah itu tuh kalian harus lihat di situ tuh banyak bahan kimia, kecuali misalnya kalian pakai yang bersifat natural gitu ya. Jadi tubuh kita ini udah nggak usah ditanya apakah tubuh saya mengandung toksin, ya udah pasti iya, karena kita hidup puluhan tahun ya, bukan baru lahir kemarin. Jadi akumulasi toksin itu yang memberikan efek penyakit kepada kita, mulai dari yang simple-simple kayaknya, dari yang kayak hanya sekedar pusing, atau misalnya jerawat yang nggak sembuh-sembuh, BB yang kayaknya susah banget turunnya, atau dari pegel-pegel, bahkan sampai yang penyakit kronis, atau bahkan juga bisa sampai cancer. Nah itu karena adalah penumpukan dari toksin yang ada di dalam kita. Dan jangan salah, tubuh kita sendiri juga memproduksi radikal bebas. Contohnya misalnya kita yang olahraganya terlalu over gitu, itu meningkatkan radikal bebas di dalam tubuh. Atau misalnya kita yang tidak mengelola stres dengan baik, manajemen stresnya kurang, nah itu juga akan memberikan radikal bebas dalam tubuh. Kita tahu sendiri kalau misalnya orang yang stres itu ya pasti ada hubungannya dengan pencernaan. Dan setiap emosi yang hadir itu kalau tidak dirilis, tidak diproses, akan mengendap, membatu gitu ya, membatu di dalam tubuh dan berkorelasi dengan organnya masing-masing. Contoh misalnya kalau kita gampang cemas, stres, nah itu pasti larinya nggak jauh-jauh dari lambung gitu ya. Dan bahkan secara sains sendiri, itu ada korelasi khusus langsung dari otak itu ke pencernaan gitu. Makanya kenapa pencernaan disebut otak kedua manusia. Jadi sebenarnya kesehatan itu dimulai dari pencernaan. Lalu organ apa aja di tubuh kita yang bisa mendetoks? Yang pertama yang terkenal yang sering disebut adalah liver. Yang kedua adalah kandung empedu, ginjal, dan juga kulit. Sebenarnya paru-paru bisa disebut juga, karena paru-paru membuang udara kotor yang keluar dari tubuh kita. Tetapi yang terkenal biasa disebut adalah liver, karena liver itu memang organ yang secara sains memang ya fungsinya untuk tujuan daripada detox adalah untuk memurnikan toksin yang ada di dalam darah, membuangnya dengan bantuan organ-organ detoksifikasi tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuang zat-zat racun tersebut supaya badan kita menjadi seimbang lagi dan berada dalam kondisi yang disebut dengan homeostasis. Kalau kita pakai terminologi pH atau potensial hidrogen, di situ kan dibagi menjadi pH asam, pH basa, dan pH netral. Mungkin yang kalian dulu pernah belajar di SMA itu ada ya istilah pH. Dan ketika kita kebanyakan radikal bebas, tubuh kita akan bergeser, tanda kutip, itu pH-nya ke arah asam. Nah, makanya menyebabkan penyakit di bagian tertentu yang bersifat asam tersebut. Nah, jadi caranya gimana? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Balik ke 3 fase atau 3 komponen untuk puasa tadi. Yang pertama itu mengistirahatkan badan. Artinya kita memang memerlukan puasa atau fasting untuk membuat tubuh kita bisa membuang dengan sendirinya toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita, yang mungkin istilah dalam fasting itu biasanya disebut autofagi. Dan untuk bisa mencapai proses autofagi itu, kalau tidak salah itu butuh minimal waktu 16 jam berpuasa. Ini yang dimaksud adalah dengan intermittent fasting atau dengan water fasting, dan untuk lebih maksimal lagi dilakukan dengan dry fasting. Aku sendiri biasanya melakukan intermittent fasting setiap hari dengan metode 18-6, artinya 18 jam berpuasa dan 6 jam jendela makan. Lalu juga seminggu sekali biasanya aku dry fasting 24 jam, terus berolahraga nggak setiap hari, dan juga menganut beberapa diet pola makan. Selain berpuasa, yang dimaksud dengan istirahat adalah tidur yang cukup di jam yang sesuai. Artinya kita perlu tidur di mana ketika organ hati kita itu beristirahat. Yang jam 11 malam sudah perlu tidur. Untuk metode yang kedua atau cleansing, kita perlukan adalah olahraga. Karena dengan olahraga itu akan keluar substansi yang tidak perlu lewat keringat. Dan selain itu bisa juga dilakukan dengan cara sauna. Pembersihan yang dimaksud cara lain juga kita bisa mengkonsumsi misalnya jus buah-buahan atau jus sayur-sayuran, atau ketika misalnya digabungkan dengan puasa, kita bisa membantu memurnikannya dengan bantuan minum minyak zaitun atau minyak kelapa, biasanya VCO. Nah, masuk bagian ketiga, nutrisi. Jadi nutrisi itu sangat penting dalam proses detoksifikasi. Misalnya ketika kita mengkonsumsi mikronutrien seperti vitamin dan mineral, itu juga akan memaksimalkan proses detox. Contoh misalnya kita mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, yang which is itu adalah vitamin yang memiliki kandungan antioksidan. Juga kita mengkonsumsi beberapa jenis mineral, itu juga akan membantu. Dan misalnya dengan tambahan probiotik, mengkonsumsi beberapa herbal tertentu yang membantu, contohnya dalam meningkatkan aktivitas liver, misalnya dengan temulawak, dengan kunyit, atau dengan ramuan herbal yang lainnya. Bila menganut metode food combining, pagi hari kita bisa mengkonsumsi yang namanya juniper atau jeruk nipis peras. Itu digunakan untuk membantu liver kita mendapatkan booster atau tonik. Lalu kita juga bisa membiasakan diri dengan meminum air alkali, yang mana air alkali adalah air yang memiliki pH di atas 7. Berarti pH-nya bisa 8, 8,5, 9 sampai 9,5. Dan jangan lupa untuk selalu belajar bagaimana mengelola stres atau manajemen stres. Jadi dengan kayak gitu kita tidak akan terkena penyakit psikosomatis.
Oke, intinya dari video kali ini tentang detox. Detox itu kan, kalau kita anggap sebagai sesuatu yang buruk, berarti kita perlu mencari lawannya itu yang baik. Nah, yang baik lawannya daripada radikal bebas itu sendiri adalah antioksidan. Intinya antioksidan apapun yang bisa kita temukan, itu perlu kita konsumsi dan jangan lupa untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang dirasa tidak perlu, terus mencoba mengganti sesuatu. Misalnya contoh kita menggunakan, pasta gigi yang mengandung deterjen, nah itu kan mengandung sesuatu yang tidak baik untuk tubuh. Nah, kita beralih ke pasta gigi yang lebih natural gitu dan jangan terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan kalau memang dirasa tidak diperlukan. Sekian dulu untuk video kali ini tentang detoksifikasi. Mungkin ini sebenarnya nggak terlalu terstruktur, agak-agak random aja, karena tidak terlalu banyak persiapan untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang memang membutuhkan. Semoga datang di tangan yang tepat. Semoga ini FYP di kalian. Dan coba komen di bawah kalau misalnya memang ada yang mau kita gosipkan lagi. Sampai bertemu lagi. Cheers!